Sekarang kita coba sama-sama buat kodenya dari nol. Seperti biasa dalam bahasa program, kita akan belajar membuat Hello World atau aplikasi pertama kita. Di sini tentunya bukan aplikasi beneran, tapi aplikasi testing untuk mengenal struktur dasar dari apa yang mau kita buat ini. Nah, jadi anggap aja semuanya saya bikin dari nol di sini. Kita benar-benar ngeblank, nggak tahu mulai dari mana. Yang pertama, di sumber source code-nya sendiri, meskipun ada banyak folder dan file di sini, yang teman-teman perlu lihat adalah di bagian library-nya di sini atau lib-nya. Di sini ada main.dart. Di sini adalah kode di mana bisa jadi kita atur nanti strukturnya ke dalam folder atau file langsung seperti ini. Di sini kita tempat menulis logika utama atau fungsi-fungsi dari aplikasi kita, semuanya kita taruh di sini nanti. Kita akan banyak bermainnya di folder ini selama pengembangan aplikasinya. Lalu nanti ketika kita mungkin butuh suatu package, butuh mengatur settingan, dia masuknya di pubspec.yaml-nya di sini. Di sini ada nama, deskripsi, dependencies-nya nanti kalau kita harus install sesuatu, dan informasi lain untuk settingan konfigurasinya ada di pubspec.yaml-nya ini. Saya kembali lagi ke main Dart. Apa sih yang kita lihat? Import package Flutter Material Dart ini. Nah, mungkin sebagian teman-teman sudah familiar dengan Material Dart ini. Kalau kita hover ke sini, oh ternyata setelah kita menginstal ekstensi Flutter di Visual Studio Code-nya, ketika kita menghover sesuatu termasuk di package-nya ini, kita punya resource yang bisa kita klik atau link yang bisa kita lihat langsung untuk tahu lebih banyak tentang widget-nya ini. Nah, jadi untuk material ini sendiri, dia adalah konsep desain secara visual yang bisa kita lihat di material.io. Jadi ini di luar dari pelajaran Flutter-nya, ada yang namanya material design, di mana dia sebagai bahasa universal dari suatu desain yang menggunakan material design ini, bukan cuma tampilannya aja, tapi motion, gerakan, behavior, dan lain-lainnya. Jadi ini kita bisa bilang suatu konsep desain, dan sudah sangat umum dipakai termasuk di aplikasi-aplikasi Android ataupun iOS. Nah, di Flutter ada cara yang mudah untuk kita bisa menambahkan fungsi-fungsi material ini yang bisa kita pakai langsung nanti, yaitu tinggal mengimport package-nya seperti ini. Nah, jadi yang pertama kita belajar mengimport package di Flutter. Caranya import lalu package namanya. Di mana sih daftar package-nya ini sendiri? Kita bisa ngelihat teman-teman tinggal nge-google misalnya Flutter, lalu spasi material, nanti akan sampai ke linknya, bisa jadi dibawa ke api.flutter.dev-nya. Di sana ada daftar API yang bisa kita lihat. Atau untuk contoh sederhana ini, kita bisa ngelihatnya di widget katalog. Kita bisa ngelihat di sini untuk material komponennya kita pakai yang ini sih material komponen. Di sini ada informasi yang lebih detail tentang hal tersebut. Tapi kita nggak mau terlalu jauh membahas si material design ini sendiri karena itu di luar konsep dari Flutter kita. Yang akan kita lakukan seperti yang saya bilang di awal, yaitu kita akan mencoba membuat Hello World dari aplikasi kita ini. Nah, jadi setelah mengimport Flutter-nya, kita akan punya satu fungsi. Ingat, lihat ekstensinya, ini adalah bahasa Dart. Jadi kita akan menulis programnya dengan sintaks-sintaks bahasa program Dart. Kita akan memanggil satu fungsi yang memanggil fungsi lainnya. Karena kita bukan return atau mengembalikan sesuatu, saya akan pakai void main, atau memang ini adalah cara kita memanggil fungsi utamanya atau fungsi yang otomatis dijalankan di Dart-nya. Kita bisa return atau langsung menggunakan arrow function seperti ini yang lebih singkat. Nama fungsinya adalah run app untuk menjalankan aplikasinya. Di run app sendiri kita butuh parameter, yaitu apa aplikasi atau kelas yang mau kita jalankan di sini. Nah, dia bisa jadi kita membuat semua struktur kodenya di dalam run app-nya sendiri, tapi tentu ini jadi nggak rapi. Karena itu kita akan memanggil sebuah kelas di sini. Kelasnya boleh apa aja. Misalnya saya akan ngasih namanya SKApp. Teman-teman boleh ngasih namanya tentunya MyApp seperti yang dicontoh-contoh pada umumnya. Jadi terserah teman-teman mau ngasih namanya apa, jangan lupa titik koma di belakangnya. Class MyApp tentunya. Lalu kita akan mengextend namanya stateless widget. Nah, setelah menginstal Flutter, kita punya auto completion-nya di sini, kita tinggal klik. Jadi stateless widget ini saya nggak akan jelasin dulu terlalu jauh, tapi intinya ketika kita nggak mau terlalu banyak perubahan, bukan nggak mau, ketika kita nggak butuh
perubahan secara dinamis di aplikasi kita bisa menggunakan stateless widget ini. Umumnya untuk aplikasi seperti MyApp ini, kalau kita mau pakai Hello World, tentu kita pakainya stateless atau tidak melakukan banyak perubahan. Lalu berikutnya, kita akan menggunakan widget di sini. Nama widgetnya adalah build. Ini salah satu fungsi utamanya, yaitu ketika kita mau membuat atau membangun sesuatu, kita menggunakan widget build ini. Di mana parameternya adalah build context, lalu kita beri nama konteks di sini ketika kita memerlukan konteksnya nanti. Kita bisa ngasih tahu ini mengoverride atau mengganti fungsi utamanya. Jadi fungsi build-nya akan kita definisikan di sini langsung. Yang akan kita lakukan di sini adalah menggunakan si material app-nya. Di material app-nya sendiri, kita bisa ngasih misalnya title, judul, selamat datang. Lalu dia pasangan key, titik 2 lalu value untuk masing-masing nilainya. Selain title, kita juga bisa bikin home-nya seperti apa. Jadi ada banyak cara untuk membuat Hello World-nya. Di sini saya menggunakan konsep material app langsung. Dia menyediakan kita cara yang lebih mudah untuk ngasih title, begitu juga dengan halaman home-nya di sini. Halaman home-nya sendiri saya nggak akan pakai teks, tapi akan pakai widget scaffold namanya. Scaffold ini cara yang lebih cepat untuk kita menstruktur suatu aplikasi. Jadi di sini yang akan saya lakukan adalah memasukkan app bar-nya. Untuk app bar atau teks yang kita lihat di atas, bar yang kita lihat di atas maksud saya, bukan teks. Di sini kasusnya saya akan mengisi title-nya dengan teks. Teksnya fungsi seperti teks besar di sini kita masukkan aplikasi Flutter pertama. Lalu yang kedua, selain app-nya, selain app bar-nya, kita bisa bikin body-nya atau isi dari aplikasi tersebut. Kalau kita cuma mau bikin Hello World, kita bisa pakai widget center namanya untuk bikin teksnya di tengah. Di centernya, dia butuh parameter atau nilai child-nya, yaitu apa yang kita mau isi di dalamnya. Saya hanya mau isi teks aja di sini dengan judul Hello World. Nah, kita lihat lagi. Harusnya di kelasnya tentunya dia kurung kurawal, bukan fungsi seperti yang saya buat di bawah. Jadi penutup akhirnya adalah si kurung kurawalnya itu sendiri. Begitu juga dengan widgetnya, dia kurung kurawal, di sini sudah benar. Dan untuk fungsi return-nya, jangan lupa kita butuh titik koma di sini untuk menghilangkan error-error tersebut. Nah, sekarang silahkan teman-teman save. Kalau sebelumnya sudah menjalankan emulatornya, harusnya hot reload-nya berjalan. Artinya ketika sekarang kita coba memanggil emulatornya, Hello World-nya sudah bisa kita lihat dengan tulisan aplikasi Flutter pertama di app bar-nya di sini. Dan fungsi center yang teman-teman lihat di sini, dia untuk membuat otomatis dia di tengah secara horizontal ataupun vertikal. Itu dia Hello World Flutter kita. Jadi saya akan rangkum lagi. Material ini adalah package yang kita import untuk mendapatkan fungsi material design. Lalu untuk menjalankan aplikasinya kita butuh fungsi main di sini. Kalau lebih dari cukup banyak barisnya kita bisa keluarin dari arrow function-nya. Tapi kalau cuma return satu fungsi aja yaitu run app-nya, bisa kita bikin arrow function seperti ini. Lalu nama kelasnya di sini MyApp. Kita akan selalu extend stateless widget atau nanti ada alternatif lainnya kalau bukan stateless widget. Dan di sini untuk membangun atau membuatnya kita pakai fungsi build yang kita override widget build. Parameternya adalah build context dari fungsi build-nya, dan di dalamnya kita membuat sebuah material app yang punya title, lalu punya app bar dan juga punya body di sini. Nah, nanti tentu teman-teman bisa mulai bereksperimen mengganti segala sesuatu yang teman-teman mau di sini, dan karena di hot reload kita bisa melihat perubahannya secara langsung. Misalnya kita bikin tanda seru, maka tanda serunya pun akan muncul di aplikasinya dengan seketika.